yang ketangkep sebulan tak suruh ngopain mau gendeng. Lumayan aku kan. Ada yang rawat orang ini apa jupu itu moneti ya. Batak Minahun. Saya tinggal di situ. Saya kalau kuliah lewat, saya melihat anak kecil ini, aku nggak tahu dia ngomong ngamen atau ngemis atau apa, aku nggak tahu. Dia mesti sama adiknya, kalau nggak sama kakaknya laki-laki, dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan dari sekolah, saya mendengar. Kemudian saya baca, tadi ibu saya ceritakan kan, bahwa saya selalu membaca cerita anak-anak bermasalah, termasuk diantaranya Novi. Saya baca ceritanya dia, kemudian saya datangi, dia atlet panahan. Nah kemudian yang pertama saya minta tolong adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, tolong kasih kesempatan anak ini. Saya lihat anak ini pinter, saya dari jalannya. Kepala sekolah nyampaikan, Bu nggak bisa, aturannya begini. Saya ngomong, tolonglah, saya katakan, saya sempat sujud di depannya kepala sekolah. Habis itu, kepala sekolah nyampaikan, Ibu maaf, saya nggak bisa sendiri terima, harus persetujuan wali murid. Oke, saya datangi wali murid. Ada sekitar 300-an wali murid. Saya duduk lagi untuk menyelamatkan dia supaya bisa sekolah. Akhirnya semua menyetujui, kalau nggak salah dengan syarat ya. Kalau aku lupa, menyetujui semua, dia bisa sekolah. Kemudian saya datang lagi ke kelompoknya panahan. Semua juga nolak. Saya minta maaf lagi. Dan akhirnya diterima. Berapa tahun kemudian lupa, saya mengisi acara di UNER. Dia nyapa saya, Bu Risma, saya Novi. Ibu juga lupa yang namanya Novi, anaknya ibu banyak sekali. Saya ngomong, Novi, yang mana kamu ya? Ibu yang ini cerita, saya atlet panah. Oh iya, ingat aku. Kamu kuliah di sini nak? Iya. Ibu tahu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku semuanya. Tahun kemarin dia lulus di UNER dengan cum laude. Ya, ini sekarang cerita Novi, silakan. Terima kasih Bu Risma. Memang benar Mbak Novi 10 tahun ngamen di jalanan. Bapaknya Mbak Novi itu hanya tukang becak dan ibunya Mbak Novi tidak bekerja. Anaknya 7 lagi. Anaknya 7. 8 Bu sekarang. 8. Jadi ya. Coba dengerin. Kakaknya Mbak Novi juga berhasil. Kakak yang tadi suka ngamen itu juga berhasil. Jadi kemudian pada waktu SMP Mbak Novi sudah berhenti ngamen. Ya waktu ngamen itu kan waktunya habis di sana ya. Tapi walaupun ngamen Mbak Novi tetap belajar di sana. Jadi yang ingin Mbak Novi sampaikan ke adik-adik bahkan kakak-kakak beserta ibu, kalian tuh bisa belajar dimanapun berada. Pengetahuan kalian itu tak hanya terbatas saat kalian ada di kelas. Objek sekecil apapun kalian bisa belajar dari itu. Saat Mbak Novi SMP dan lanjut SMA, Mbak Novi pernah keluar dari sekolah. Dan kebetulan bersyukur ada Bunda Risma waktu itu. Jadi Mbak Novi sempat menunda 1 tahun. Apakah dengan menunda itu tidak bisa sukses? Bisa nggak? Kalau Mbak Novi dengan menunda masih bisa berdiri di sini, yang dulu Mbak Novi nggak pernah kepikiran bisa berdiri di sini di sampingnya orang nomor 1 di Surabaya.
juga bisa. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kalian memperbaiki diri kalian. Ini kan kejar paket A, B, dan C. Kalian tidak usah berkecil hati sama anak-anak yang sekolahnya negeri atau yang reguler seperti itu. Kenapa? Kalian itu selangkah lebih maju daripada mereka semua. Kalian memiliki waktu yang luang sangat banyak daripada mereka yang sekolah reguler. Terus apa artinya seperti itu? Kalian mempunyai waktu yang lebih banyak untuk menggali potensi pada diri kalian semua. Jangan sia-siakan waktu itu. Kemudian Mbak Novi saat sudah bisa kembali sekolah ke SMA, salah satu SMA negeri di Surabaya berkat Bunda Risma waktu itu, Mbak Novi melanjutkan kuliah di Universitas Airlangga Fakultas Hukum. Sekarang Mbak Novi, kalau kalian ada teman-teman kalian bermasalah dengan hukum, saya suruh jadi pengacaranya. Saya minta saya suruh jadi pengacaranya. Ya, dia udah ditawari kemana-mana, bahkan BNI, Mandiri sudah nawari dia, tapi dia nggak mau. Dia pengen membantu, mungkin dia ingat masa kecilnya, dia pengen bantu anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mbak Novi jadi pengacaranya. Dia saya minta selalu kalau ada anak bermasalah dengan hukum, saya selalu tolong minta bantuan Novi. Ya, jadi anak-anak itu bisa ternyata. Betul, ibu nggak bohong itu. Ibu dulu rumahnya di Batang Binangun. Mbak Novi itu suka nggak tahu ngamen atau apa di situ sama adiknya kecil perempuan, terus sama kadang-kadang sama kakaknya laki-laki. Di situ di pertigaan deket Belka itu tahu ya. Nah di situ tuh tempatnya. Terus ibu lupa ibu nikah, nggak tinggal lagi di Batang Binangun, nggak tahu lagi perkembangannya. Jadi belajar bisa di mana-mana seperti ibu yang lakukan. Ibu di kamar mandi bawa buku amalan gitu di kamar mandi, udah gitu kemana bawa buku kemana-mana. Ya iyalah, kenapa enggak? Kalau kita mau mengalahkan mereka untuk kita lebih baik, ya kita kerjanya harus lebih besar, berat lagi. Kayak ibu nggak pinter, ibu nggak bisa. Ibu ditanyai oleh wali kota Tokyo, kamu bisa seperti ini kotamu, kamu kerjanya berapa hari, berapa jam sehari? Ibu bingung gimana cara ngitung jamnya ya. Wong di rumah masih dengerin hati. Nanti kalau ada masalah ibu langsung keluar. Bingung gimana. Kamu kerja mulai jam berapa? Berangkat jam berapa? Oh iya saya berangkat kurang lebih jam 4:30. Terus pulangnya jam berapa? Oh, enggak mesti. Enggak mesti itu rata-rata jam berapa? Paling cepet jam 7 malam. Wah gede. Terus kamu berapa jam kerjanya? Aku nggak ngitung. Aku hitung adalah Surabaya harus lebih baik. Kalau hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Kalian juga bisa begitu. Kalian bisa kan contoh seperti Mbak Novi? Bisa kan? Kalau kalian ngomong nggak bisa berarti males itu. Ya? Terima kasih Mbak Novi. Ayo kakak, sini kak. Kalian mensupport, kalian tidak bisa kalahkan Novi, kalian kebangetan ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifai. Saat ini saya kuliah di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, jurusan Diploma 3 Teknologi Bank Darah. Dulu saya nggak kuliah, bapak saya hanya tukang tambal ban biasa, dan alhamdulillah ya saya sempat bingung nggak bisa ngapa-ngapain, mau kuliah juga nggak ada dana. Alhamdulillah berkat beasiswa dari Bu Risma saya mampu dan saya saat ini sedang berkuliah. Terima kasih kakak. Jadi lihat ini anaknya tukang tambal ban ya. Terima kasih kakak. Bisa Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari Universitas Dr. Sutomo, jurusan D3 Teknologi Bank Darah. Ayah saya bekerja sebagai tukang sapu di SMP Negeri 12. ya. Terima kasih ya kakak. Yang lain silakan. Sudah? Percaya? Percaya? Mereka cerita sendiri loh, ibu nggak tahu loh siapa mereka. Ya? Jadi kalau kalian malas-malas, ya. Oke.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Rizky Devi. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya tidak pernah berpikir untuk kuliah, pernah berpikir, cuman terkendala biaya karena ayah saya tukang marbot masjid dan ibu saya jual sino. Sudah? Yes ya? Oke, terima kasih kakak. Itu semuanya kakak-kakak kalian di depan itu semua dapat beasiswa dari pemerintah kota Surabaya. Kalian juga bisa, 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 kalian semua juga bisa. Asal kalian mau, ya, kalian bisa. Coba bayangkan anakku. Tadi coba, mengerti? Mengerti nggak kamu? Mengerti nggak? Bener. Nggak boleh putus asa, nggak boleh nyerah. Aku nggak nyerah. Tahu ya Bu, saya jadi wali kota, diuji sama Tuhan baru 1 bulan. Wajar yang gitu ya Tuhan, saya nggak tidur 3 hari, 2 malam nggak tidur saya. Saya ini aduh, ngapo aku dulu nggak mau jadi wali kota kok kayak gini aku deh ya. Tapi kemudian satu persatu saya diberikan jalan oleh Tuhan. Gimana caranya? Rasanya dulu nggak mungkin saya menyelesaikan. Lebih parah dibandingkan Jakarta dulu banjirnya. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan. Satu persatu saya bisa menyelesaikan. Kenapa? Ya karena saya selalu berpikir gimana caranya. Ya, sekarang kakak ini bentar lagi lulus, kalian tahu dia kerja di Lion nanti sebentar lagi. Ya kakak, ya. Baik, terima kasih Bu Risma. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Marisa Fajrin. Dan untuk rekan-rekan, mohon izin. Awalnya saya ini bukan siapa-siapa, bahkan asal kalian tahu, rekan-rekan tahu, saya seorang broken home sejak saya SD. Kemudian, jadi saya seorang broken home Bu Risma. Jadi broken home. Ayah saya dan ibu saya itu bercerai. Jadi, tapi sekarang rekan-rekan bisa lihat, saya bisa berdiri di sini bukan karena diri saya sendiri, tapi berkat Tuhan dan berkat Bu Risma. Dan itu juga berusaha. Berkat kamu sendiri, bukan jadi aku. Terima kasih Bu Risma. Jadi saat kalian memiliki cita-cita, saat kalian ingin berjuang, selalu ada jalan, pasti ada jalan. Saya lulusan 2017, tetapi rezeki saya di 2019. Itu karena saya tak henti-hentinya berusaha. Saya dulu bercita-cita jadi pilot, tapi saya tahu sekolah itu mahal. Dan saya melihat kondisi ibu saya yang nggak mungkin. Saya mau bercita-cita itu, tapi saya terus berdoa, berusaha, latihan, mencari info dan segala macam. Alhamdulillah Tuhan tidak tidur. Semua pasti bisa meraih kakak lulus. Kapan kakak lulus? Mohon izin lulus SMA Bu. Enggak, apa lulus dari pendidikan? Mohon izin kurang 2 bulan lagi saya insya Allah lulus. Ya. Jadi ini 3 tahun, pendidikan 3 tahun kita kerjasama dengan Lions. Nanti sebentar lagi kakak ini di bulan April lulus, dia akan kerja di Lions di Batam. Ya, terima kasih kakak. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya mahasiswa D3 Politeknik Universitas Surabaya. Saya dari prodi akuntansi. Siapa? Ayah saya itu adalah pedagang sabun, Bu. Sudah tua, saya juga lulus tahun 2017. Nama saya Muhammad Fahmi Ali, saya anak dari seorang nelayan. Rumah saya di Brebes Barat. Kalau nggak percaya, ayah saya memang seorang nelayan. Saya dulu tidak punya cita-cita untuk kuliah. Bahkan guru BK saya pun bilang kalau saya ini nggak pintar, cuma saya ini rajin. Guru BK Anda salah. Ya. Cuma saya ini Terus rajin. kamu kuliah di mana sekarang? Saya kuliah di Universitas Airlangga, prodi Ekonomi Pembangunan. Ya, anak-anak kuliah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untung kena bonek begini ya, kan? Kalau nggak kena bonek ngomong oh kamu nggak pinter gitu kan? Terus jadi putus asa. Jadi saya nitip para orang tua, para guru, para kepala sekolah, para pembina, jangan pernah
anak itu bodoh atau nakal atau apapun, jangan pernah Bapak Ibu sekalian. Saya dulu nakal tuh, usil, suka godain orang. Tapi buktinya ya jadi wali kota terbaik dunia lagi. Ya kamu ingat kan? Oh ya tadi udah ya, kamu nelayan ya. Ayah saya nelayan, bahkan waktu kelas 12 saya juga sampingan ikut kerja di pernikahan yang jadi pelayan itu. Waktu saya kerja di Erlangga Convention Center, lantainya saya injak-injak. Saya doa kepada Tuhan kalau suatu saat nanti saya bisa masuk di UNER dan alhamdulillah saya masuk. Dulu saya kepala dinas kebersihan pertamanan, orang saya nyapu, dia nggak tahu saya kepala dinas. Diuncali sampah saya kena sini, gak apa-apa kok saya nguncalin atau gak no rezekinya akeh. Baik saya yang jadi wali kota ya, silakan kakak. Perkenalkan, nama saya Rangga Dika Dinata. Ayah saya sudah nggak ada ya, maksudnya itu udah cerai. Itu saya kelas 5 SD waktu itu. Kamu nggak galau? Wah, galau sekali bu, waktu itu. Karena waktu itu kelas 5 SD ya, jadi saya kan pikiran saya itu masih anak-anak. Jadi saya terpaksa harus menjadi dewasa waktu itu. Pikiran saya harus dewasa, karena itu kan ibu saya kan kerja, terpaksa kerja waktu itu. Nah, jadi gimana kalau anak kecil kan merasa terbebani kan sedih gitu kalau ibu itu kerja gitu. Seharusnya ibu kan di rumah. Ibu makmu ini yang berjaya ya. Maksudnya kan itu kerjanya tuh kerja seperti orang lagi, jadi kerja keras gitu. Nah, jadi tuh gimana caranya waktu itu? Di mana? Saya kuliah di PENS bu. Kalau nggak di PENS mungkin sebenarnya ITS gitu. PENS itu apa elektronika? Politeknik Elektronika. Politeknik Elektronika, ITS. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Septiawan. Saya berasal dari UNESA Fakultas Teknik. Di sini saya mau cerita bahwasanya dulu setelah saya menerima. Bapakmu jadi apa dulu supaya ini tahu. Jadi bapak saya meninggal ketika saya sudah diterima SNMPTN di UNESA. Dan di situ saya merasa bahwasanya apakah saya bisa melanjutkan kuliah. Dan alhamdulillah Allah menolong dengan adanya pemerintah Kota Surabaya menyediakan beasiswa melalui Bu Risma. Saya alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah itu. Saya Isyalwa Miromodiono. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Ayah saya penjual koran, Bu. Ibu saya nggak kerja. Terima kasih kakak. Ya, kalian sekarang sudah yakin ya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil. Tinggal sekarang kalian mau atau tidak.